Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Nah, kali ini kita melanjutkan lagi bagian materi lingkaran kelas 11 IPA ya. Ini materi matematika peminatan. Jadi kalau di sebelumnya kan kita sudah mengenal hubungan antara garis dan lingkaran. Jadi ada yang bersinggungan, ada yang berpotongan, ada yang saling berjauhan. Nah, untuk yang bersinggungan itu kita ada lanjutannya lagi, yaitu menentukan garis singgung lingkaran. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung terhadap satu lingkaran itu nanti ada 3 kondisi. Jadi kondisi yang pertama itu bisa jadi lingkarannya itu dibentuk dari titik yang berada pada lingkaran. Jadi melalui titik pada lingkaran kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Nanti berikutnya lagi ada yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah melalui gradien dari suatu garis singgung. Jadi kita tahu gradiennya, kita bikin persamaan garisnya, gitu ya. Nah, ini yang pertama ini kita bahas dulu yang melalui titik pada lingkaran. Jadi kalau melalui titik pada lingkaran, katakanlah titiknya itu adalah M dengan koordinat x1, y1 gitu ya. Untuk menentukan persamaan garis singgungnya, itu dibagi jadi 3 jenis, tergantung dari jenis persamaan lingkarannya. Jadi jenis yang pertama ini, dari persamaan lingkaran yang x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Kalau bentuk yang kedua ini berasal dari lingkaran yang bentuknya gini. X min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat atau yang pusatnya tidak 0,0 ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu dari bentuk umum ya, yang x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi tergantung dari bentuknya, lingkarannya memakai persamaan yang mana, maka nanti persamaan garis singgung dari titik pada lingkaran bisa kita pakai salah satu dari 3 ini. Jadi misalkan ini yang pertama, kalau persamaannya seperti ini, maka ini yang kita pakai. Cara mengingatnya bisa gini, kalau kuadrat itu pasti dipecah. Jadi kuadrat dipecah. Jadi kalau dia misalkan dia x kuadrat, mecahnya adalah x1 dikali x. Nah, jadi gini. Y kuadrat dipecah jadi y1 kali y. Nah, ini kan juga bentuk kuadrat ya, x min a kuadrat dipecah, jadinya ada x min 1 min a, ada x2, ada x1 min a, ada x min a. Yang y min b kuadrat dipecah jadi y1 min b dikali y min b. Seperti itu. Jadi kalian tinggal memasukkan nilai koordinatnya. Ini kalian ganti dengan angka x1-nya berapa, ganti dengan y1-nya berapa. Sudah jadi persamaan garis singgungnya. Seperti itu. Ini pun juga sama, tinggal kalian ganti bagian x1 dan y1. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti persamaan ketiga yang seperti ini sama, kuadratnya dipecah juga jadi x1 kali x. Y kuadrat pecah jadi y1 kali y. Nah, bagian yang linear seperti ini itu ditambahkan. Jadi bagian x1-nya ditambah dengan x. Jadi bagian x berubah jadi seperti ini. Nah, bagian koefisien dibagi dengan 2. Untuk y juga sama seperti itu. Ya, jadi tinggal kalian ingat-ingat 3 rumus ini. Coba kita aplikasikan ke soal. Misalkan, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100 yang melalui titik ini. Nah, jadi cara pertama sebelum kalian masuk ke rumus yang tadi, cek dulu apakah titik ini berada pada lingkaran. Kalau berada pada lingkaran bisa memakai cara yang tadi. Tapi kalau ternyata titiknya ini kalian masukkan ke sini, ternyata kok hasilnya lebih besar dari 100, artinya kan di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran itu nanti beda lagi caranya ya. Nah, jadi coba kita hitung dulu ya. Berarti kita substitusikan ya. Jadinya 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, nanti kita bandingkan dengan 100. Kalau sama berarti di dalam lingkaran. Jadinya 64 tambah 36. Ketemu 100 ya. Ternyata hasilnya sama. Nah, kalau sama memang titik ini berada pada lingkaran. Nah, baru kita pecah. Karena dia memakai cara atau rumus yang pertama, maka persamaan garis singgungnya akan jadi gini. X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan 100. Nah, tinggal kalian masukkan X1 dan Y1-nya. Ini kan menjadi X1 ya, bagian 8 ini ya. 8 jadi X1, min 6 jadi Y1. Sehingga kalau kita tulis jadi gini, 8X gitu ya. Ditambah min 6Y sama dengan 0 atau menjadi 100 ya. Sama dengan 8X min 6Y sama dengan 100. Sudah selesai seperti ini. Atau boleh nih misalkan disederhanakan. Dibagi 2 semua, jadinya 4X min 3Y sama dengan 50. Nah, bisa seperti ini, jadi cukup mudah ya. Kalau misalkan kita menentukan persamaan garis lingkung lingkaran melalui titik yang berada pada lingkaran. Jadi kalau kamu gambar misalkan di lingkaran ya, titiknya berada di sini, berada di sekeliling gini. Nah, itu berarti titiknya berada pada lingkaran. Jadi yang pertama cek dulu. Coba kalau misalkan bentuk soalnya gini. Kita disuruh menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini
yang melalui titik 1, min 7. Nah, 1, min 7 kita cek dulu, masukkan ke sini ya. Nah, kita cek dulu. Jadi X kita ganti dengan 1, Y kita ganti dengan min 7. Ya, ini min 4 kali 1 ditambah 10 kali min 7. Plus 24. Nah, nanti apakah sama dengan 0 gitu ya. Jadi 1 tambah 4, 9. Min 4. Berapa lagi nih? Min 70 plus 24 ya. Ini jadi 50 min 74 ditambah 24. Oh iya nih sama dengan 0 ya. Nah karena sama dengan 0 artinya kan dia berada pada lingkaran. Baru kita pecah nih. Sehingga persamaan garis singgungnya menjadi gini ya. X1 kali X dipecah ya. Y kuadrat jadi Y1 kali Y. Yang linear jadi 4-nya dibagi 2. Harusnya kan 4X ya. Ini X1 ditambah X gini. Kemudian ditambah 10Y. Jadinya 10 per 2. Y1 tambah Y. Ditambah 24 sama dengan 0. Nah, X1 dan Y1 tinggal kita masukkan ini X1, ini Y1. Menjadi 1 kali X ditambah min 7 kali Y. Ini 4 per 2 jadi 2 ya. Ini 1 plus X. Ditambah ini jadi 5, berarti ini min 7 plus Y. Plus 24 sama dengan 0. Menjadi X min 7Y min 2 min 2X min 35 kemudian ditambah 5Y plus 24 sama dengan 0. Ini ya. Yang bagian X dengan min 2X menjadi min X. Kemudian yang min 7Y dengan plus 5Y. Jadi min 2Y. Kemudian ini ya, yang bagian minus 2, minus 35 jadi minus 37. Minus 37 tambah 24. Jadi minus 13 ya. Sama dengan 0. Atau boleh ini misalkan kita kali min 1 semua. Biar jadi positif ya. Jadi X plus 2Y plus 13 sama dengan 0. Jadi cukup seperti ini ya, tinggal kalian substitusi aja. Pokoknya pertama cek dulu apakah dia berada pada lingkaran atau bukan. Contoh terakhir. Nah, kalau tadi kan kita menentukan persamaannya. Ini kita disuruh menentukan gradiennya. Tapi sebenarnya sama saja ya, untuk menentukan gradien ya pertama kita tentukan dulu persamaannya, baru cari gradiennya. Gitu ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran, ini bentuk persamaan yang kedua ya, yang melalui titik 2,2. Nilai gradiennya gimana? Jadi kan kita pecah dulu, atau kita cek dulu ya. Dicek dulu ini ke lingkaran apakah berada pada lingkaran. Jadinya 2 ditambah 3 kuadrat ditambah ini berarti 2 min 1 kuadrat sama dengan gini ya. Ini menjadi ini kalau ini di luar nih kita ganti aja ya. Ini ganti jadi berapa nih? 26 misalnya gini ya. Jadinya adalah 5 kuadrat ditambah min 1 ya. 1 kuadrat jadinya 25 ditambah 1. Nah, ternyata kan sama dengan 26 ya. Nah, kalau tadi 5 kan tidak sama. Jadi harus pakai yang konsep di luar lingkaran. Nanti beda konsep lagi. Kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi kita ganti 26. Biar hasilnya sama. Ternyata kan titik ini berada di dalam lingkaran. Nah, setelah ini baru kita cari persamaan garis singgungnya. Nah, caranya berarti kan tinggal kita pecah bagian ini ya. Jadi kalau X min A kuadrat pecahnya adalah berarti X1 plus 3 gini ya. Kalau kuadrat kan dipecah ya. Kalau kuadrat jadi X plus 3. Nah, pecahnya gini. Ditambah berarti ini Y1 min 1 dikalikan Y min 1 sama dengan 26. Nah, kayak gini. Tinggal kita substitusikan nilai X1 dan Y1-nya. Jadi ini menjadi X1, ini Y1. Jadinya adalah 2 plus 3 kali X plus 3 ditambah 2 min 1 kali Y min 1 sama dengan 26. Jadinya 5 dikali X plus 3 ditambah 1 kali Y min 1 sama dengan 26. Ini menjadi 5X plus 25 gitu ya. Ditambah Y min 1 sama dengan 26. Jadinya 5X plus Y gitu ya. Ini sama dengan 26 plus 1 min 25 atau jadinya 5X plus Y
sama dengan 2. Nah, sudah ketemu ini kan ya. Nah, pertanyaannya kan gradien ya. Jadi kalau ada bentuk AX plus BY sama dengan C, gradien itu kan sama dengan min A per B kan ya. Nah, jadi persamaan garisnya adalah, persamaan garis, gradien dari garisnya adalah minus dari 5/1, atau gradiennya adalah minus 5. Bisa seperti ini, gitu ya. Jadi ini adalah langkah-langkah atau cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran kalau diketahui titik yang berada pada lingkaran. Semoga ini bisa membantu belajar kalian memahami ini lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.